Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus untuk ke depan ini, untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Kita mau datang, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami boleh menghirup udara yang segar ini, menikmati hidup ini, dan itu semuanya karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau Bapa kami yang sungguh baik, yang senantiasa mengerti, yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari ini, pada waktu yang Tuhan berikan ini, kami pergunakan sebaik mungkin Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang layak untuk kami tinggikan, untuk kami sembah ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau membawa seluruh anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan tempat ini, untuk kami boleh lebih lagi ya Tuhan Yesus Kristus bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, sehingga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini tidak ada satu anak-Mu yang terlewatkan ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya boleh dikuasai dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami anak-Mu yang datang dengan membawa beban yang berat, boleh oh Tuhan dilepaskan ya Tuhan Yesus Kristus, boleh dimenangkan ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga anak-Mu yang saat ini datang dengan sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-Mu yang oh Tuhan berbeban berat, yang lemah letih, semuanya boleh dipuaskan, boleh disukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami mulai awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Matius 11 ayat 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu
Biarlah mulut kami tidak berhenti memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu ya Yesus, mengagungkan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berseru kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau penolong kami, Engkau penyelamat kami. Engkau Tuhan penolong kami. Tuhan penolong dalam hidupku, katakan ku percaya, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus Kau pelindung. Katakan, Tuhan kekuatan dalam hidupku. Haleluya.
saudara bersuka cita hari ini? Pagi ini bersuka cita? Haleluya. Berikan senyum kiri kanan muka belakang yang terbaik. Haleluya. Mari kita datang lebih lagi bersemangat bagi Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Kita mari memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Haleluya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan parang lapang. Parang pam pam, parang pam pam pam, parang pam pam, parang pam pam, parang pam pam pam, parang pam pam. Katakan mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Katakan mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Pam 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 pam. Katakan pam 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 pam. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah
persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan ajarku mengerti segala rencana. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku mengerti segala rencana-Mu, ya Tuhan. Ku berserah hanya padamu.
ucapan iman kami. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya setelah kami mengangkat pujian penyembahan dan ucapan syukur kami, tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu untuk semakin menguatkan iman percaya kami, untuk kami semakin mengenal sifat, kuasa, dan kepribadian-Mu yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menenangkan diri kami, menaklukkan keberadaan kami dalam kuat kuasa-Mu, dan memohon biar Roh Kudus yang mengambil alih ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Urapi kami sekalian, dan suarakan isi hati-Mu ya Bapa, supaya ketika firman-Mu disampaikan, kami semuanya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap menerima firman Allah, bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah dari awal telah melayani kita dari depan, mempersiapkan hati kita dan sampai dengan di altar untuk kita bisa semakin menikmati lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Saudara, terima kasih buat antusiasnya hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati dan sukacita dalam Tuhan. Amin. Ya, sebentar lagi Natal. Dan bersyukur ya bahwa dampak dari apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah sangat terasa bagi kita. Jalanan sudah mulai ramai, pekerjaan, usaha semuanya sudah menggeliat. Anak-anak sudah mulai belajar tatap muka di sekolah. Ya, nah apakah masalah kita sudah selesai? Tidak pernah selesai. Ya, awalnya kita masuk pandemi, kita mengalami transisi yang sangat luar biasa, terutama anak-anak yang sekolah dan juga yang bekerja. Ya, memulai perekonomian dan dipulihkannya kegiatan sekolah juga kembali harus mengalami transisi. Ya, karena ada banyak anak-anak yang sudah kadung nyaman di rumah, sudah senang bermalas-malasan. Ya, cara bolosnya berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu kalau bolos lompat pagar, ya. Nah, anak-anak zaman sekarang kalau mau bolos gampang, nyalakan videonya, matikan kameranya. Ya, gampang sekali. Ya, jadi meskipun ada perubahan dan saya percaya itu membuat sedikit kelegaan dalam kehidupan kita, tetapi percayalah bahwa masalah akan tetap ada. Itu sebabnya kita memerlukan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Keluaran 14 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimak baik-baik dua ayat ini saja telah menunjukkan kepada kita satu ketegangan dan ketakutan yang luar biasa bagi orang Israel saat itu. Mereka baru keluar dari tanah Mesir, lalu berada di depan laut Teberau. Ternyata pasukan Mesir menyusul mereka. Ya, sudah berada di belakang mereka. Lihat bahwa bagi orang Israel, mereka sudah melihat tidak ada jalan. Nah, hari ini
Kita kan belajar dari firman Allah tentang apa yang terjadi bagi bangsa Israel. Saya memberi judul Saat Tiada Jalan. Ya, tidak ada jalan bagi orang Israel saat itu. Mereka sudah buntu. Ya, isi kepala mereka dan hati mereka frustrasi, ngamuk kepada Musa. Mereka panik. Ya, ketakutan telah menyergap hati mereka karena mereka tidak melihat jalan keluar. Ada benteng yang tidak bisa mereka seberangi. Di depan mereka ada laut Teberau yang tidak bisa diseberangi. Di belakang mereka ada tentara Mesir, ya, antara hidup dan mati. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mengalami ketakutan. Rasa-rasanya tidak ada jalan. Ya, mau lurus mentok, ke kiri ke kanan mentok, mau mundur apalagi. Ya, pengennya, waduh, kita mengakhiri hidup kita. Karena sepertinya buat apa hidup? Tidak ada progres, tidak ada jalan keluar. Sepertinya flat aja jalan kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita mengalami hal demikian, maka seperti itulah, bahkan mungkin lebih yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Mungkin ada di antara kita bergumul masalah keluarga. Ya, mungkin ada yang bertengkar atau mungkin sudah bolak-balik ngomong kata cerai. Ya, saya mau katakan kepada saudara sekalian yang sudah menikah, jangan gampang mengumbar kata cerai. Saya pernah mengatakan kepada kita bahwa di pengadilan yang kasus tertinggi dalam perceraian bukan karena KDRT, bukan karena perselingkuhan dan sebagainya, tetapi kebanyakan karena dalam rumah tangga terlalu sering kata cerai itu diumbar. Ya, perkataan kita itu berkuasa. Kata cerai adalah kata yang tabu dalam kehidupan orang percaya. Nah, atau mungkin menganggap bahwa bagaimana dan pekerjaan kita. Pandemi sudah sepertinya sudah selesai. Tapi pekerjaannya kok tidak menemukan titik terang. Bahkan ada mungkin di antara saudara sekalian malah sudah mendekati kabar baik berakhirnya pandemi ini sepertinya. Tetapi malah dikeluarkan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar ketika kita berada dalam situasi yang serupa, ketika tiada jalan, apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Yang pertama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kembali, mari kita akan maju pada Keluaran 14 ayat yang ke-11. Keluaran 14 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya, kita baru di awal tadi membaca ayat 9 dan ayat 10. Bangsa Israel terjepit, mereka frustrasi, mereka ketakutan. Ayat 11 ini muncul. Lihat, ada 3 kali ya. Mereka berkata kepada Musa, lalu kemudian engkau membawa kami. Apa yang kau perbuat ini? Jadi mereka menganggap bahwa biang kerok dari masalah mereka, tiada jalan di depan mereka, mundur pun tidak ada. Ya, mereka menyalahkan Musa. Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam masalah, ketika kita berada dalam kekalutan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, terlalu gampang bagi kita untuk mencari kambing hitam. Kita gampang untuk menyalahkan orang lain. Hal yang pertama ketika kita berada dalam ketiadaan jalan bagi kita adalah jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa masalahmu diakibatkan oleh orang lain. Karena ini yang terjadi bagi orang Israel. Ketika mereka terjepit, ketika mereka berada dalam kesesakan, ketika mereka tidak ada jalan lagi, mereka menunjuk Musa, kamu yang telah membuat kami susah.
Saudara, Musa memang yang memimpin orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa sebenarnya Musa tidak punya kemampuan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Seharusnya dalam kehidupan Musa yang terbaik, ya, 40 tahun yang lalu dia masih menyandang status sebagai pangeran Mesir. Bukankah seorang pangeran memiliki kapasitas, memiliki kuasa, kemampuan untuk menggerakkan atau menimbulkan satu kekuatan yang besar? Seharusnya kalau Musa mau bertindak 40 tahun yang lalu sangat memungkinkan bagi dia untuk melakukan pergerakan karena dia adalah pangeran Mesir. Tetapi mengapa 40 tahun berikutnya pada saat kita baca firman Allah ini, justru Musa yang tidak punya jabatan, justru Musa yang tidak punya backingan dari siapa-siapa, tapi Musa memimpin bangsa Israel keluar. Saudara, ya, kita harus mengerti hal ini. Musa memang memimpin, tapi bukan Musa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Semuanya terjadi karena Tuhan yang mengakibatkan itu semuanya supaya orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Bukankah firman Allah berkata bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala perkara, segala hal. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak dalam kisah Ayub ketika iblis mau menghancurkan hidup Ayub. Apakah itu tiba-tiba saja terjadi kepada Ayub? Enggak. Ya, berkali-kali dalam judul atau tema yang berbeda-beda, kisah Ayub merupakan bagian yang cukup sering disinggung. Dan kita mengerti bahwa iblis merancangkan yang jahat pun kepada Ayub, dia harus permisi kepada Tuhan. Amin. Di sini kita bisa melihat bahwa demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Makanya kita tidak bisa menyalahkan keadaan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kita tidak bisa mencari kambing hitam tentang kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Justru kalau kita dengan gampang menyalahkan orang lain, maka yang muncul sebenarnya adalah kepahitan. Berapa banyak dari kita yang pahit melihat orang lain gara-gara dia nih, ya, ketemu nggak disapa, ketemu marah, ketemu tidak enak, ya, berusaha menjauh. Bahkan kalau ada kegiatan, kalau bisa saya nggak bertemu dengan dia. Kalau memang ujung-ujungnya harus bertemu dengan dia, mending saya nggak ikut acara tersebut. Hati kita tambah pahit, nggak enak, penuh dengan kekecewaan, ya, emosi membludak. Ujung-ujungnya kalau kita nggak jaga hati, penyakit menggerogoti kita, mulai darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Ya, nah, jangan pernah menyalahkan orang lain, karena itu tidak menyelesaikan masalah, dan bukan itu masalah yang sesungguhnya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 29, Yesus sendiri berkata bahwa burung pipit yang harganya hanya 2 duit, Tuhan tidak izinkan jatuh tanpa seizinnya. Apalagi saudara dan saya yang nilainya jauh lebih berharga daripada burung pipit tersebut. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi tanpa seizinnya. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mungkin kita bertanya, lalu mengapa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kalau bukan karena Musa? Itu kita akan bahas pada poin selanjutnya. Ya, tapi dalam poin yang pertama ini, maka kita mulai harus bisa memperbaiki cara berpikir dan bertindak kita. Kalau sedang mengalami masalah, hati-hati. Jangan pernah
menyalahkan orang lain. Ada masalah rumah tangga, gara-gara mertuaku sih ikut campur tangan ya, sehingga rumah tanggaku jadi kacau begini. Ada masalah di pekerjaan, bosku itu memang gak senang sama aku, dia pilih kasih ya, dia senang dengan pegawai yang yes boss, yes man, dan lain sebagainya ya. Mungkin dalam pendidikan, dalam kuliah, dalam sekolah ya, Ancen memang sentimen ambil aku Kristen, dia agama yang lain ya. Atau mungkin karena saya laki-laki, dia senangnya sama perempuan, jadi gampang ya, semua tugas teman-teman diloloskan, tapi saya dipersulit. Dan mungkin ada banyak hal yang kita gampang menjudgment, karena dia saya mengalami masalah ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja. Allah yang mengizinkan atau tidak sesuatu menimpa kehidupan kita. Jadi bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah mencari kambing hitam. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan kondisi dan situasi. Justru ketika kita mengalami hal yang demikian, kita akan sulit menemukan jalan keluar, solusi atas kehidupan kita yang sedianya disiapkan Tuhan untuk kita terima dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama, kalau kita sedang berada dalam ketiadaan jalan, kita merasa sudah jalan buntu nih ya, pertama, jaga hatimu, jangan pernah menyalahkan orang lain. Amin. Yang kedua, mari kita mundur kepada Keluaran pasal 3. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 7 dan 8. Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, kalau yang pertama tadi, kita jangan menyalahkan orang lain atau situasi dan kondisi. Yang kedua, kalau kita berada dalam ketiadaan jalan, kita mengalami jalan yang buntu, sepertinya sudah tidak ada titik terang dalam pergumulan hidup kita, dalam masalah kita. Yang kedua, bahwa apa yang terjadi saat ini bisa merupakan bagian dari doa kita. Dalam Keluaran pasal 3 dengan jelas dikatakan dalam ayat yang ke-7, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Lalu pada bagian selanjutnya, aku telah mendengar seruan mereka. Berbicara seruan mereka, itu bicara tentang doa yang dinaikkan oleh orang Israel. Seruan orang Israel tersebut tertulis pada pasalnya yang kedua, ayat 23 sampai 24. Saking beratnya penindasan yang dialami di tanah Mesir. Ya, dan ketika mereka berseru, ketika mereka sudah mulai mengeluh, ketika mereka sudah berteriak kepada Tuhan, ini respon dari Tuhan. Aku sudah mendengar. Ya, maka aku memperhatikan dan aku punya rencana untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang lebih baik, tanah perjanjian. Dan betul, orang Israel telah keluar dari tanah Mesir dan sedang berada di antara Laut Teberau dengan pasukan Mesir untuk menuju mana? Tanah perjanjian. Tapi mereka belum nyampe tanah perjanjian, mereka sedang dalam perjalanan. Kenapa mereka ada di situ? Hasil doa yang telah mereka serukan karena beratnya penindasan di tanah Mesir. Ya, jadi Bapak Saudara,
ketika bangsa Israel terjepit, ketika mereka dalam kesusahan, ketika mereka merasa sudah tidak sanggup, lalu mereka teriak kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar segala doa. Tuhan memperhatikan pergumulan umatnya. Dan Tuhan bertindak. Itu sebabnya, Bapak Saudara, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, coba ingat kembali. Jangan-jangan ini merupakan bagian dari doamu. Jangan-jangan engkau telah berseru pada beberapa waktu yang lalu, sehingga ini merupakan proses untuk Tuhan memberikan jawaban doa seutuhnya kepadamu. Kehidupan itu bicara tentang proses. Engkau berdoa tidak langsung seperti membalikkan telapak tangan. Ada proses. Seperti bangsa Israel mau ke tanah perjanjian, mereka harus berjalan menurut rute yang telah ditentukan Tuhan kepada mereka. Enggak tiba-tiba simsalabim dari tanah Mesir langsung tiba-tiba ada di tanah perjanjian. Ya, ada sebuah proses yang mereka harus jalani. Demikian juga ketika kita berdoa. Betul Tuhan berkuasa simsalabim, tetapi Tuhan lebih sering bekerja dengan cara yang kelihatannya alami. Ada proses yang juga membentuk karakter kita untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24, apa kata firman Tuhan di sini? Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya percaya Bapak Saudara berdoa. Ada yang tidak pernah berdoa? Gak usah angkat tangan. Saya bukan orang yang suka mempermalukan. Tapi kalau ada yang tidak berdoa, bertobatlah. Engkau tidak berdoa, engkau tidak mengalami mukjizat dalam kehidupanmu. Engkau sedikit berdoa, mukjizat pun sedikit terjadi dalam kehidupanmu. Tapi kalau engkau banyak berdoa, mukjizat juga akan terjadi banyak dalam kehidupanmu. Amin. Nah, di dalam doa Bapak Saudara sekalian, ya, bagian yang tersulit di dalam doa bukan meminta. Banyak orang Kristen berdoa, doanya kebanyakan minta, Tuhan tolong, Tuhan bantu saya, Tuhan tunjukkan jalan keluar. Itu minta. Sekalipun sebelum kita berkata-kata, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan dalam doa, yang Tuhan mau bukan hanya meminta, datang hanya karena butuh. Tapi doa merupakan sarana untuk kita semakin dekat dan intim mengenal Tuhan kita. Tetapi bagian yang tersulit di dalam doa bukan tentang meminta, menyampaikan pergumulan kita. Saya percaya kita semuanya gampang menyampaikannya. Amin. Dan saya percaya ketika kita berdoa menyampaikan keluhan kita, bagian yang tersulit juga bukan untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan bagi kita. Saya percaya kita punya iman, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tetapi bagian yang tersulit dari doa ialah bahwa percaya kita sudah menerimanya. Ya kan? Firman Tuhan katakan tadi bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bagian itu yang sulit Bapak Saudara. Itu sebabnya ketika orang sudah berdoa datang kepada Tuhan, ketika berdoa rasanya plong. Tapi ketika meninggalkan Tuhan, rasanya prihatin, khawatir, itu masih menyergap hati kita. Kenapa? Kita sulit percaya bahwa bagian kita dari doa itu telah kita terima dengan iman kita. Banyak orang gagal pada akhirnya untuk melihat bahwa sungguh Allah berkuasa untuk menggenapi dan menjawab setiap pergumulan doa kita. Makanya kenapa waktu orang Israel terdesak, terjepit, dan mereka lupa bahwa itu merupakan proses dari jawaban doa mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka menerima jawaban doa tersebut. Mereka mencari kambing hitam, menyalahkan Musa. Seandainya respon mereka baik, respon mereka positif, mereka hanya menunggu tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak sekalian, kalau ada yang sedang bergumul hari-hari ini,
kok tambah berat ya? Ingat baik-baik. Pernahkah engkau mendoakan satu perkara? Dan jangan-jangan yang engkau sedang hadapi saat ini merupakan bagian dari jawaban doamu. Mungkin ada yang berdoa, Tuhan tolong berikan saya kesabaran. Apakah kesabaran itu datang dengan sendirinya? Bim salabim, jadilah kesabaran. Tidak bisa. Tuhan akan izinkan masalah untuk membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Lalu kita berdoa, mungkin ada di antara kita, waduh, kok pekerjaanku penghasilannya kayak begini. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan supaya saya dapat penghasilan yang lebih baik. Karena saya percaya banyak orang pengen kehidupan yang lebih baik. Ya, tapi cara Tuhan menjawab bukan seperti yang kita pikirkan. Salah satu cara Tuhan menjawab ketika engkau meminta pekerjaan yang lebih baik, untuk penghasilan yang lebih baik, Tuhan akan tendang engkau dari tempat tersebut menuju tempat yang Tuhan sediakan. Tapi karena kita tidak bisa melihat masa depan, kita keluar dari tempat pekerjaan yang lama, kita bingung, saya mau makan apa Tuhan, saya sudah di PHK, bulan depan bagaimana Tuhan, ada tanggungan dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada kita yang bergumul khusus pekerjaan, jangan-jangan engkau berdoa untuk itu, lalu engkau lupa telah mendoakannya. Dan kalau engkau lupa, apa yang terjadi bagi orang Israel bisa terjadi dalam hidupmu. Engkau menyalahkan pimpinan, engkau menyalahkan perusahaan, engkau menyalahkan keluarga dan lain sebagainya. Ya, tapi ingat, tidak ada kebetulan, dan apa yang terjadi bisa merupakan bagian dari jawaban doamu. Atau mungkin kau bergumul, Tuhan kok aku jauh dari keluarga ya? Kok aku sulit ngomong dengan anak-anakku? Ya, mungkin kita berpikir cara Tuhan mungkin cara yang mudah. Tidak mesti. Tahukah Tuhan bisa saja membuat sakit penyakit menjadi cara yang paling efektif untuk membuat kita dekat dengan keluarga kita. Ya. Kebanyakan orang-orang, keluarga akan merasa kehilangan ketika sesuatu yang berat diprediksi akan terjadi. Yang dulu cuek, ya, ketika nanti orang tuanya sudah kritis, Pa, Ma, tinggal no aku. Tapi selama sehat, kemana-mana. Tuhan bisa pakai sakit penyakit supaya anak-anakmu, keluargamu dekat dengan engkau, dan engkau bisa mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Itu salah satu cara Tuhan. Ya, kita boleh berdoa, tapi jangan batasi Tuhan bagaimana Dia bekerja untuk menolong kehidupan kita. Ya, nah, jadi saudara ingat yang kedua, bahwa kalau ada sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, itu bisa jadi merupakan bagian dari jawaban Tuhan atas doamu. Yang ketiga, ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan, rasa-rasanya jalan buntu, tiada jalan lagi yang dapat kita lalui. Kalau yang pertama, jangan menyalahkan orang lain. Yang kedua, itu bisa jadi bagian dari doamu. Yang ketiga, kita melihat dalam Keluaran 14 ayat 15. Keluaran 14 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya saudara, apakah saudara menemukan ada yang aneh di bagian tersebut di ayat yang ke-16? Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Angkat tongkatmu, ulurkanlah dan belahlah airnya. Pertanyaannya, apakah Musa yang membelah airnya?
Dalam bagian itu, kita bisa menemukan satu hal yang menarik. Bahwa Allah telah memberikan otoritas kepada Musa untuk melakukan tindakan supranatural. Ada banyak hal yang memungkinkan kenapa Tuhan izinkan untuk beri otoritas kepada Musa. Mungkin Tuhan mau berkata kepada orang Israel, Musa perwakilanku, jangan macam-macam sama dia. Musa adalah hambaku, dengarkan suaranya. Tanda yang besar merupakan salah satu tanda bagi orang Israel bahwa orang tersebut adalah utusan Tuhan, nabi Tuhan. Tetapi yang saya maksud ialah Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika orang Israel berada dalam keadaan terjepit, firman Tuhan berkata kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru? Bagian terakhir, katakanlah kepada orang Israel, berangkat berangkat. Bayangkan mereka terjepit, Tuhan suruh berangkat. Tuhan suruh bergerak dulu. Baru Musa pukul tongkatnya. Bagian ketiga yang saya maksud ialah Bapak Saudara sekalian, ketika kita berada dalam keadaan terjepit, kita merasa jalan buntu, Tuhan simpel mengatakannya, tugas kita bergerak maju. Tugas Tuhan, bagian Tuhan, buka jalan untuk kita dapat lalui. Amin. Kita nggak bisa mengubah jalan hidup kita. Tuhan yang sanggup bukakan jalan. Makanya firman Allah berkata bahwa Tuhan membuka pintu yang tertutup dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya kembali. Ketika Tuhan mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Artinya Tuhan yang mengerjakan bagian itu semuanya. Kita hanya menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita tidak maju, kalau orang Israel tidak maju, maka air tidak akan terbelah. Perintah Tuhan yang pertama sebelum Musa disuruh pukul, suruh maju. Nanti di depan akan kau lihat air terbelah. Aku sudah berikan otoritas kepadamu Musa. Hari ini kalau engkau menganggap bahwa engkau sedang mengalami jalan buntu, dalam firman Allah ini Tuhan sedang berbicara kepada kita, udahlah maju. Bagian kita setiap percaya kepada Tuhan, maju. Nanti yang buka jalan itu bagian Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah berhenti dalam hidup ini. Apalagi mundur. Aku mengalami pergumulan. Waduh, aku butuh banyak waktu untuk bergumul. Udahlah, saya berhenti pelayanan dulu. Ya, saya harus menyelesaikan masalah saya. Udahlah, saya ibadah online aja. Padahal kebanyakan ada banyak jemaat yang mengatakan kepada saya, kalau ibadah online tidak perlu mandi, tidak perlu ganti baju. Kalau sudah nonton ibadah, ya kebanyakan akhirnya ibadah yang nonton kita tertidur. Ya, apakah itu menghormati Tuhan? Tidak. Apakah itu menjadi berkat bagi kita? Tidak juga. Hanya menjalankan rutinitas. Ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhan mau katakan, udahlah percaya sama aku. Maju aja, maju terus jalan. Gak usah berhenti apalagi mundur. Maju, nanti aku yang bukakan jalan atas pergumulan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, kiranya mulai hari ini kita memahami bahwa kalaupun Tuhan izinkan ada masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, kita melihat tiada jalan lagi. Yang pertama, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Yang kedua, jangan-jangan itu merupakan bagian dari jawaban doamu. Yang ketiga, mari bergerak terus maju. Percaya, kalau engkau mengalami rintangan, halangan, bagian Tuhan yang pasti akan membukakan jalan keluar untuk kita dapat melaluinya. Demikian firman Allah pada hari ini. Mari kita angkat pujian tersebut. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Hati terasa berat,
Berikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala beban, sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, terimalah anugerah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku. Haleluya. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bagi saudara, berapa banyak dari kita yang mengalami pergumulan saat ini? Pujian ini mengingatkan kita, kalau kita mengalami pergumulan, kita tidak boleh mencari orang lain untuk disalahkan. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan kondisi. Tapi justru ketika ada masalah, engkau menghadapi pergumulan, pujian ini berkata, tanya kepada Tuhan, apa yang harus kita perbuat. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia mau memberikan kelegaan kepada setiap kita. Kalau engkau menyalahkan orang lain atas pergumulanmu, mungkin masuk akal, mungkin sepertinya ada hubungannya, mungkin engkau punya alasan yang kuat. Dia salah kok, dia menyebabkan kok, dia terlibat kok. Enggak, Bapak Saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi tanpa kehendak. Iblis harus izin kepada Tuhan, apalagi manusia. Kalau engkau mengalami pergumulan, Tuhan mengizinkannya. Bukan salah orang lain, tapi Tuhan mau membentuk engkau. Mungkin itu juga merupakan jawaban doamu. Engkau harus menghadapi proses itu untuk menerima jawaban doa secara utuh. Dan jawaban Tuhan simpel. Datang kepada Tuhan, tapi lanjutkan hidupmu. Lanjutkan, jangan diam, lanjutkan. Jangan tinggalkan apa yang sudah baik. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan pelayananmu. Jangan tinggalkan kebenaran yang kau hidupi. Jangan tinggalkan percayamu. Sebab Tuhan yang berjalan di depan untuk membuka jalan yang tertutup bagimu. Hari ini kalau engkau merasa bahwa selama ini engkau menyalahkan orang lain, pagi ini merupakan saat yang tepat. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya iblis tidak punya celah untuk merusak kehidupan kita. Supaya kita tidak membuka celah sehingga iblis bisa menginjakkan kakinya merusak kehidupan kita. Engkau cabut perkataanmu yang buruk itu, yang menyalahkan orang lain, yang menyalahkan kondisi. Cabut dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sudah mulai lemah, engkau merasa aku menyerah, Tuhan mau ingatkan kepadamu, maju. Jangan diam apalagi mundur. Maju. Ada kemenangan yang Tuhan mau berikan kepadamu. Maju, jalan terus. Tuhan ada di depanmu, menggantikan engkau berperang, membukakan jalan yang tertutup bagimu. Maju, terus maju. Justru ketika ada pergumulan, engkau harus lebih rajin datang kepada Tuhan. Rajin beribadah, rajin melayani, rajin untuk menyembah Tuhan. Dan engkau akan melihat mukjizat terjadi dalam kehidupanmu. Karena Tuhan kita berkuasa untuk melakukan. Biar hari ini hati kita semuanya terbuka. Dan kita sudah punya pemahaman yang baru.
Pergumulan kita adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Pergumulan kita, cara Tuhan untuk memberkati kita. Cara Tuhan untuk mendekatkan kita kepada-Nya. Terus maju bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada-Mu. Sujud di altar-Nya, mendapatkan masalah dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Hari ini kami mau bertobat supaya kami tidak terjebak dalam situasi yang tidak baik ini, supaya kami tidak membuka celah yang lebih besar bagi iblis untuk memprovokasi kami, untuk lebih lagi memiliki kepahitan, kekecewaan, dan apapun itu yang membuat kami semakin hancur terpuruk, dan bahkan meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Hari ini kami lepaskan itu semua di dalam nama Yesus. Hari ini kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Hari ini kami percaya mukjizat pasti terjadi. Hari ini kami percaya bahwa pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya bahwa jalan keluar akan Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat melalui segala pergumulan kami. Hari ini kami percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan sungguh baik dan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Ampuni setiap kami. Kalau mungkin selama ini kami salah berespon. Kami meragukan kasih setia Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah mulai lalai dalam beribadah, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi hari ini firman Allah ingatkan kami untuk kami bergerak maju, untuk kami semakin rajin beribadah, untuk kami semakin bayar harga dan memberikan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata dalam segala kebodohan hamba-Mu di hadapan-Mu. Dan mohon Roh Kudus akan melanjutkannya supaya sempurnalah berkat firman Allah terjadi dalam kehidupan anak-anak. Kami menyambut dan menerima segala firman-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan lihat kepada Bapak. Puji nama Tuhan. Kita patut dan sudah seharusnya bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa peduli dan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Amin. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala yang senantiasa memberkati kita semua di sini. Kita mau berdiri bersama, kita pujikan haleluya. Haleluya bagi anak domba. banyak tempat yang tidak mengalami kasih karunia yang sama. Itu sebabnya kami mengucap syukur. Engkau berikan kebebasan untuk beribadah.
Dan kiranya itu mengubah kehidupan kami. Bahwa hadirat-Mu melawat kami. Kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Firman-Mu menolong kami. Memberikan hikmat dan kemampuan ilahi untuk tetap melakukan bagian kami di dalam Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan bertindak menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani dari depan sampai dengan altar ini. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka. Tuhan, kami juga secara khusus menyerahkan saudara kami, Mas Denny Pandean, yang harus opnam di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah, Engkau ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Biar oleh bilur-Mu menyembuhkan Mas Denny di dalam nama Yesus Kristus. Kami tetap membawa saudara kami yang Engkau berikan anugerah untuk hamil. Kami menyerahkan Mbak Risa, menyerahkan Mbak Fe, menyerahkan Mbak Putri, menyerahkan Mama Melody. Kami mengucap syukur bersama-sama atas anugerah Tuhan yang Engkau berikan. Tetapi kiranya Tuhan tolong supaya sampai nanti persalinan, apapun yang mereka perlukan Engkau sediakan. Dan proses nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar. Karena Tuhan turut bekerja menyertai. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, berkati. Bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu. Sehingga segala keperluan anak-anak-Mu dipenuhi bahkan dilimpah-limpahkan. Dan bagi kami semua yang bergumul untuk kesehatan, jamah kami, sembuhkan kami dalam nama Yesus Kristus. Segala apapun yang menjadi pergumulan lainnya Tuhan bagi anak-anak-Mu, entah itu masalah keluarga, masalah membesarkan anak-anak, atau ada yang bergumul untuk masalah jodoh. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau sumber segala jawaban atas masalah. Kami datang kepadamu dan percaya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, tolonglah berkenan untuk memberikan jalan keluar dan jawaban, supaya setiap anak-anak-Mu hidup berkemenangan dalam kasih karunia-Mu. Kami juga bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang berangsur-angsur baik. Sekalipun sebentar kami akan melewati PPKM level ketiga, supaya tidak terjadi prediksi gelombang yang ketiga atas Indonesia. Kami akan tunduk atas pemerintah, supaya yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami menyerahkan rencana perayaan Natal kami Tuhan, baik Natal umum maupun Natal sekolah minggu. Tuhan, mohon anugerah-Mu. Kami hanya bisa merencanakan, kami hanya bisa berpartisipasi, menyisihkan sebagian apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Selebihnya Tuhan, Engkau yang sanggup untuk mengadakan itu semuanya. Dan tolong Tuhan, untuk kami dapat menikmati Natal tahun ini dengan sukacita yang luar biasa. Dan sebentar kami juga akan mengulurkan tangan sebagai tanda bahwa kami telah diberkati oleh Tuhan. Persepuluhan kami kembalikan, kan itu merupakan kewajiban kami. Tetapi kami mau menunjukkan bahwa kami juga peduli akan gereja ini. Kami telah diberkati dan kami mau berbagi berkat itu, supaya seluruh kegiatan pelayanan tempat ini dapat terpenuhi dan kami juga dapat beribadah dengan lebih baik. Sebentar kami juga akan beribadah, akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi biar kami pulang, karena Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Itu sebabnya bersaudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu, terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.